Saya ingin menyampaikan sedikit sama saudara. Ini sebetulnya pesan yang sudah Tuhan sampaikan ketika saya mau ke Batam di tahun 2003. Dan saya meninggalkan pelayanan ini karena saya pikir ya sudah bergeser. Taunya diingetin lagi, saudara. Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Dan kemuliaan Allah akan dinyatakan dan seluruh manusia akan melihatnya bersama-sama. Saudara, sebetulnya tadi sebetulnya khotbahnya yang di Bisom itu bagus dan sedikit nyambung ke saya. Ini sebetulnya yang dikatakan di Yesaya 40 ayat 4, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah dan bukit-bukit harus menjadi tanah rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi daratan. Ini ya saya ngomong kayak gini bukan lagi ngomong iseng dan bukan lagi ngomong mau bikin jalan raya di jalanan luar ya saudara. Bukan lagi ngomong bikin trans Papua gitu, bukan. Ya saya lagi berbicara tentang 4 hal kondisi hati manusia setelah jatuh di dalam dosa. 4 kondisi hati manusia. Selama hati ini tidak dibetulkan, selama saudara tidak dibereskan kondisi hati saudara, kemuliaan Allah nggak bakal datang dalam hidup saudara. Makanya Yohanes Pembaptis sebelum dia memulai pelayanannya, selalu dia ditanya, siapa kamu? Terus Yohanes bilang gini, aku adalah orang yang berseru-seru di padang belantara, persiapkanlah jalan padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sebetulnya ini adalah pelayanan Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Raja Kemuliaan datang. Nah, 4 tipe hati ini adalah gini. Lembah berbicara tentang orang-orang yang merasa gambar dirinya, kepercayaan dirinya nggak ada. Rendah diri atau orang yang nggak bisa bangkit dari hidupnya karena pengaruh masa lalunya. Gini ya saudara, mau tidak mau, hidup saudara dan hidup saya dipengaruhi oleh masa lalu. Nah, masa lalu yang saudara alami dari 0 tahun sampai setua ini, itu yang mempengaruhi hidupmu. Sehingga saudara mau respon kayak apapun, itu yang mempengaruhi. Nah, sebetulnya seperti ini saudara. Di dalam kepala kita yang kecil ini ternyata punya prosesor yang sangat besar, yaitu memori di bawah sadar kita. Dan yang sadar itu cuma kecil, seperti batu es, gunung es, yang kelihatan dari mata itu cuma pendek kecil tuh. Yang tersimpan di bawah sadarnya itu yang mempengaruhi hidupmu sebetulnya. Nah, ini yang mempengaruhi hidupmu. Ketika saudara dibentak, reaksimu adalah bawah sadarmu yang bereaksi. Bawah sadar itu menjadi trigger. Menjadi pemicu bagaimana respon saudara menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupmu. Itu trigger yang di bawah sadar. Saya nggak bisa cerita banyak-banyak ya saudara, nggak bisa. Ya inilah yang harus Tuhan bereskan. Firman Tuhan mengatakan, setiap lembah harus ditutup. Kalau sudah ditutup, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Berarti ketika emosional saudara, batin saudara, jiwa saudara dibereskan,
kemuliaan saudara, Tuhan akan turun atas hidup saudara. Gunung dan bukit berbicara tentang orang yang sombong, orang yang selalu, yang cenderung menutupi kekurangan dirinya, yang tidak diketahui orang lain dengan kebanyakan ngomong. Gunung dan bukit berbicara tentang orang-orang yang sombong, yang cenderung menutupi dirinya dengan kekurangannya yang tidak diketahui oleh orang lain. Pakai mulut ngomong. Sebenarnya dia nggak bisa. Tapi dia ngomong tentang sesuatu yang hebat dan ajaib, sebetulnya dia nggak gitu. Orang-orang sombong gitu. Saudara lihat deh, orang-orang, maaf ya, yang cakep-cakep ya, untung saya nggak ngerasa cakep ya. Orang-orang cakep suka, saudara lihat nggak, perempuan apa laki kalau terlalu sadar cakep malah jadi nggak cakep. Gitu? Terlalu sadar jadi nggak cakep. Sebetulnya kenapa perempuan-perempuan itu suka pakai baju-baju yang mencereng-mencereng, tau nggak mencereng-mencereng? Yang seksi-seksi, yang kurang bahan gitu loh. Terus tangannya hilang, atau apanya lah yang hilang gitu, somplak di belakang, somplak di depan. Sebetulnya apa sih dia? Dia menutupi kekurangannya. Dengan menonjolkan kelebihannya, biar dilihat, biar diperhitungkan. Nah, model-model kayak gini mesti dibereskan, mesti ditutup. Jadi yang tinggi gini mesti diratain. Kalau enggak, kemuliaan Allah nggak bakal bisa turun. Orang-orang seperti ini, yang gunung-gunung gitu, bukit, gitu, ngomongnya gede. Saudara pernah nggak sih ketemu dengan orang yang ngomongnya gede? Ini kuping sampai ning gitu. Kalau bisa jangan deket-deket deh. Puyeng banget. Suka ngomong. Dan ngomongnya gede. Paling demen ngomongin apa coba? Ngomongin orang. Berapa banyak ya, saya punya teman, saudara. Punya teman. Dulu saya udah nggak main. Dia senang sekali ngomongin segala macam brand, tapi nggak punya. Dia akan sengaja ke mall, cuma ngelihat brand baru, tipenya, harganya, terus dia ngomong nanti di luar. Tapi dia nggak punya. Ngomongnya gede. Nah, sebetulnya hatinya ada yang salah. Orang seperti ini, orang-orang seperti yang 1 dan 2 ini sebetulnya perlu ditolong. Cuman, orangnya mau ditolong nggak? Tanah yang berbukit-bukit. Saudara pernah lihat kan tadi gunung. Terus bukit, terus tanah yang berbukit-bukit kan gitu teh. Ya kan? Tanah yang bukit-bukit adalah gambaran orang yang hidupnya tidak stabil. Perasaannya selalu berubah-ubah, turun naik dalam sehari. Orang seperti itu memiliki kepastian, mempunyai ketidakpastian di dalam hidupnya. Cepat banget berubahnya. Dia berbukit-bukit. Karena apa? Masa lalu. Masa lalunya masih mempengaruhinya. Dia nggak bisa ngambil keputusan orang ini. Orang ini nggak bisa bersikap tegas. Di depan mata harus mutusin apa, dia nggak tahu. Dia mau apa, dia nggak tahu. Tapi begitu orang lain mutusin, dia akan marah. Karena tidak sesuai dengan maunya dia. Tapi kalau ditanya, kamu maunya apa? Nggak tahu. Jadi pastikan ya, anak-anak, kamu harus tahu apa yang kamu mau. Anak muda, AB, harus tahu apa yang kamu mau. Zara harus tahu apa yang kamu mau. Ungkapkan apa yang kamu mau. Jangan bilang, saya nggak tahu. Terserah. Tapi begitu dikasih, marah. Nggak suka. Atau gimana? Yang keempat, tanah yang berlekuk-lekuk. Tahu nggak, saudara? Tanah yang berlekuk-lekuk. Ngerti ya? Kalau kita mau ke Garut atau apa, itu ada tanjakan ya. Tapal kuda gitu atau apa sih. Itu ngeri banget loh jalannya. Orang yang berlekuk-lekuk, saudara, adalah orang yang suka menipu, licik. Licin katanya, kayak ular licin, nggak bisa ditangkap. Molos terus, licik. Dan jalannya tidak pernah lurus.
Orang-orang seperti ini selalu ngomongnya sebagian yang tidak diceritakan. Nah, saudara, selama saudara memiliki ciri khas 4 ini, saya pastikan ya saudara, saudara nggak bakal mengalami kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara seperti anak kecil, itu yang pertama. Kedua, Tuhan ingin saudara memiliki hati nurani yang murni. Kalau yang tadi 4 ini nggak ada yang murni-murninya. Saya nggak tahu saudara ada di posisi mana dari keempat ini. Ada di keempat mana posisi ini? Ini mesti sembuh. Harus sembuh. Saya masih Esther yang lama, baru kemarin, Esther yang kemarin, masih ada rasa minder. Nggak karu-karuan. Tapi saya bilang, saya enggak. Esther yang baru telah bangun, telah hidup, yang lama sudah mati. Pohon kehidupannya sudah tumbang. Dan sudah dibakar dan tidak pernah bisa mempengaruhi hari ini. Dan setiap hari saya akan berkata bahwa Allah yang akan memperbaharui pikiran dan hati Esther dari hari ke hari di dalam nama Yesus. Kenapa saudara Tuhan memberikan ayat itu, Efesus 4 ayat 23? Untuk ini. Memori masa lalu saudara harus dibaharui, harus di-delete. Sehingga nggak mempengaruhi keputusan saudara di depan. Nggak mempengaruhi hubunganmu dengan saudaramu, hubunganmu dengan anakmu, hubunganmu dengan istrimu atau dengan suamimu, dengan rekan kerjamu, dengan rekan pelayananmu, sehingga saudara melukai orang. Kalau nggak diberesin, saudara akan melukai orang. Kebayang nggak? Saya akan melukai Om Bos. Om Bos akan melukai Ibu Silva akan melukai Linda akan melukai saya, terus saja kayak lingkaran setan. Betul? Nah, Tuhan nggak mau itu. Bukan itu kehendak Allah. Bukan itu kehendak Allah. Kehendak Allah saudara sembuh. Bukitnya diratakan. Gunungnya diratakan. Yang berlubang, lembah-lembah itu mesti ditimbun. Ada kan lagunya, timbunlah tanah yang berlubang. Supaya apa? Siap dibangun di atas dasar iman. Betul? Kalau nggak bisa dibangun-bangun, saudara. Dan yang kedua, tadi saya baca di grup, saya tanya, apa yang menjadi kendala dan kerinduan saudara? Semuanya hampir sama, nggak bisa konsisten. Kalau menurut saya, konsisten itu adalah keputusan. Kalau saudara nggak bisa konsisten, berarti cuma satu. Apa coba? Malas. Malas itu bisa ditolong orang lain atau dibilangnya Tuhan dalam nama Yesus, wah malas keluar. Gimana? Dari diri sendiri. Kesadaran dirimu sendiri. Nggak ada yang bisa nolong. Cuma saudara doang. Saudara mau masuk hadirat Tuhan jutaan kali, tetap kalau saudara malas, nggak bisa. Itu kan tadi nggak bisa konsisten. Sedangkan konsisten itu ada sebuah keputusan. Saya juga orangnya malas kok awal-awal. Tapi gini saudara, biasakan 1 minggu, biasain aja. Lalu 2 minggu, biasakan. 3 minggu, ini nanti kebiasaan. Kegiatan yang dilakukan setiap hari terus-menerus pada jam yang sama, lama-lama saudara akan kehilangan kalau saudara nggak lakukan. Itu konsisten. Terus ada juga saudara mungkin bosan ya karena kepengen dengar suara Tuhan tapi nggak bisa. Kerinduan saudara hebat-hebat sih. Cuman saya lagi dari tadi mikir, Tuhan apa ya yang membuat mereka bisa keluar daripada kendala mereka. Kalau konsisten, ya itu keputusan pribadi sih. Saya nggak bisa nolong. Tapi tentang kerinduan saudara, mungkin saya bisa bantu. Bantunya dengan begini saudara. Ada 2 kejadian yang besar di Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita ambil ke Perjanjian Baru dulu. Saudara tahu nggak Petrus? Orang yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus kemana-mana selalu bawa Petrus. Betul? Dan Petrus itu banyak sekali mengalami kemuliaan bersama Tuhan. Betul? Saya nggak bakal bisa satu-satu ya, tapi saudara baca tentang Petrus.
terakhir skandal Petrus yang terbesar apa? Menyangkal Yesus 3 kali. Betul? Menyangkal Yesus 3 kali. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Saya nggak kenal. 3 kali. Menyangkal loh. Dia yang bilang saya akan memberikan nyawaku. Mati juga buat Tuhan nggak apa-apa. Semua orang boleh ninggalin. Tapi saya nggak akan ninggalin Tuhan. Si mulut besar. Hati-hati. Begitu saudara terlalu berani berbicara, iblis akan nangkap pembicaraan saudara dan akan ditusukin kepada saudara. Hati-hati dengan pembicaraan saudara. Akhirnya, Petrus menyangkal 3 kali. Saudara tahu nggak? Setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, kan biasa kayak saudara tuh. Begitu merasa salah, ngapain? Sembunyi, kabur. Terus ngapain lagi? Nggak doa, meninggalkan persekutuan, malah kadang-kadang meninggalkan ibadah. Rasa salah atau kecewa, keinginannya tidak tercapai. Apa yang dilakukan Petrus? Dia kembali jadi nelayan. Yuk, kita cari duit lagi yuk. Gitu. Yesusnya udah mati, jagoannya udah mati. Ayo kita kembali ke dunia sekuler. Dia ngajakin orang. Bayang nggak saudara? Petrus ngajakin orang. Waktu dia pergi ke laut untuk nyari ikan, dia nggak dapet ikan. Dia nggak dapet ikan. Lalu, Yesus datang. Anak-anak udah dapet ikan enggak? Udah sarapan belum? Belum. Begitu ketemu Petrus, apa yang dikatakan oleh Petrus? Oleh Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Bayangin ya, kalau saya punya anak yang nyebelin, itu kan berarti si Petrus melakukan sesuatu yang besar ya. Mengkhianati. Kalau saya ketemu anak itu, saya apain? Serotan kali ya, kalau anaknya masih kecil. Kalau saya jadi bos, dikhianatin sama Petrus, saya pecat. Betul nggak? Tapi Tuhan lain loh. Lihat, Tuhan bilang, apakah kamu mengasihi aku, Petrus? 3 kali. Setelah itu, dipromosi. Halo? Dari murid jadi gembala. Dipromosi. Di atas batu karang. Dipromosi jadi gembala. Kebayang nggak, saudara? Dia pengkhianat. Bukan saja diampuni. Ingat ya, itu Yesus memberikannya yang lebih kepada kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia terbuang. Ketika Yesus mati dan bangkit, bukan hanya menebus dosa saudara, tapi mengembalikan posisi saudara ke awal. Berkuasa. Saudara dikembalikan kepada posisimu yang semula oleh Allah. Bukan hanya sekedar diampuni. Ini Petrus. Tuhan bilang begitu. Apakah engkau mengasihi? Iya, aku mengasihi. Habis itu dipromosi. Kebayang nggak? Coba Pak Indra. Pak Indra punya anak buah, terus mengkhianati perusahaan, kerugian perusahaan besar, terus dia resign atau dipanggil sama Pak Indra karena penuh dengan belas kasihan. Pak Indra penuh dengan belas kasihan, terus ditanya, kamu teh kenapa kok melakukan kejahatan sama kantor? Habis Pak, begini, kamu masih mau kerja nggak? Mau Pak, oh kalau gitu kamu jadi direktur deh. Tapi Tuhan promosi. Hebat ya. Langsung mau buatin Petrus bagaimana dia mati. Kasih Allah. Jadi saudara, bagi saudara yang melakukan kejahatan, yang melakukan dosa, karena memang saudara masih tubuh dalam dosa. Tapi ingat, jangan sengaja berbuat dosa ya. Ingat, jangan merasa bersalah, terus menjauhi Tuhan. Jangan. Yang kedua, waktu Adam dan Hawa makan buah terlarang, waktu si Hawa ngambil begini, Tuhan bisa nggak ngeberhentiin tangannya tuh cantengan?
Bisa nggak? Bisa. Atau tangannya patah. Bisa nggak? Bisa. Terus kenapa Tuhan nggak lakuin? Terus waktu si Adam ngambil dari tangan istrinya, dengan sadar dia menolak Allah dan memilih istrinya. Awas ya laki ya, yang belum kawin nih. Jangan demi istri, demi perempuan segala sesuatunya dilepaskan. Adam dengan sengaja memilih Hawa daripada Allah. Padahal dia yang menerima firman itu dulu. Dimakan. Gimana reaksi Tuhan? Teriak-teriak? Murka? Pukul-pukul? Atau kayak dinosaurus? Jalannya kumpulan, kumpleng. Kan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau jalan kan kayak gempa bumi. Enggak tuh, enggak ada di Alkitab bilang. Allah lagi jalan pada sore hari. Terus manggilnya gini, Dam, kamu di mana, Dam? Marah, benci, murka, atau apa? Dia tahu nggak itu salah? Yang salah kemana? Ngumpet. Kadang-kadang ya coba pikir ya, saudara ngumpet, saudara lari, bodoh nggak sih? Yesus tahu nggak ke saudara di mana? Terus ngapain ngumpet? Tutupin bantal 10 biji gitu juga ketahuan kok. Terus kalau saya jadi Tuhan, nah lu, gitu. Betul? Itu kasih Allah kepada kita, nguber cinta mati. Jadi taruh sekarang gini ya. Saya ingin membantu saudara. Kenapa saudara tidak dapat mengalami Allah? Kenapa saudara kering? Kenapa saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan? Menurut saya satu, kemalasan. Kedua, rasa bersalah adalah alasan dari kemalasan. Kalau itu dipupuk terus, saudara akan kehilangan. Lebih banyak dan lebih lama waktu, dan untuk kembali lebih susah. Jadi caranya yang pertama adalah saudara harus push dirimu untuk konsisten, untuk komitmen. Nggak ada cara lain. Yang kedua, penuhi pikiranmu dengan yang baik, yang benar, yang mulia, bahwa saudara diinginkan Allah. Dulu saya, kehidupan rohani saya kayak yoyo. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas, kadang-kadang kayak bete, apa segala macam, karena rasa salah, nggak karu-karuan. Hari ini sejak 4 tahun apa 5 tahun ini saya nggak kayak yoyo. Anytime saya bisa mendengar suara Tuhan, anytime saya bisa take off, anytime saya bisa melakukan banyak hal. Saya ngerasa seperti ini, saudara. Saya diinginkan Allah. Allah mencintai saya lebih daripada dosa saya. Allah mencintai saya lebih dari ketidakberdayaan saya. Allah mencintai saya lebih daripada kebodohan saya. Allah mencintai saya lebih daripada apa yang saya pikir tentang diri saya. Coba taruh di kepala kita. Kalau saudara lagi mau masuk doa, atau saudara lagi diem-diem, terus saudara ngomong aja, Tuhan terima kasih ya, Tuhan terima kasih. Kayak tadi saya jatuh 5:30 lebih, kebentur kepala ke kayu, saya cuman gini, Tuhan, Esther jatuh loh. Kira-kira kalau saya nggak usah ngomong gitu, Tuhan tahu nggak saya jatuh? Tuhan, kepalanya sakit loh. Kupingnya ketusuk. Ketusuknya tuh dari sini saudara sampai ketemu di tengah-tengah. Bagian kuping di tengah gitu. Sakit loh Tuhan. Semua kayak muntah. Mual loh Tuhan. Doa nggak ya Tuhannya? Sambil rebahan, tidur. Terus mau ke belakang, ke toilet. Saya ngeliat seseorang, satu makhluk. Saya bilang, kenapa dia kok kayak set gitu. Ya saya diemin aja. Tapi hati saya peace. Barusan mau ganti, rasanya melayang. Terus begitu mau ganti dan mau ngejepit rambut, si tangan capek, lemes lah. Kayak ada orang lewat gitu, ke baju putih. Tuhan, kasih tahulah siapa dia. Tuhan bilang, malaikat yang melayani.
sehingga engkau dapat melayani aku. Dia cinta mati sama kita, sampai dia kirim pembantunya untuk ngurusin kita. Nggak satu, nggak dua loh tadi. Di toilet, anak lihat saya jatuh. Saya bilang, Tuhan tolong dong. Kok kakinya kayaknya lulu gue ya, abis jatuh tadi. Kok kaki lulu gue ya Tuhan ya. Nggak cerita loh dari tadi, baru ngomong cerita tadi. Kok kaki nggak sinkron ya Tuhan ya. Mau naik tangga, tangganya cuma segini, paling 5-6 cm. Kok nggak bisa ya Tuhan ya. Di depan saya ada malaikat. Dan saya bisa masuk ke toilet, dan bisa keluar, dan bisa ganti. Dan saya peace banget. Dan saya cuma tahu satu gitu, Allah mengasihi saya. Terus Fanny bilang gini, bos kalau muntah harus ke rumah sakit loh. Terus saya bilang, Tuhan Esther di rumah sakit sama Tuhan aja lah. Diobatin sama Tuhan aja lah sekarang lah. Kalau memang jam kurang seperempat atau gimana, udah enakan, Esther mau doa lah Tuhan. Saya ingin encourage saudara karena saya dari siang bilang begini, saya ingin bawain firman Tuhan yang nggak ngawang di atas awan-awan, saudara nggak bisa melakukannya gitu. Hanya cuma janji palsu atau sebuah kata-kata yang indah, tapi saudara nggak bisa nyentuh dan nggak bisa ngalamin. Nggak. Saya ingin saudara betul-betul dengan firman ini mengalami bahwa Yesus itu menginginkan saudara dengan amat sangat. Kehendak Allah adalah saudara cukup makan, cukup pakai. Kehendak Allah adalah saudara terlindungi sehat walafiat. Tapi ingat, di balik semua itu ada kehendak Allah yang sempurna. Dan di balik semua sebelum pemberian ini diberikan kepada saudara, Allah ingin manusia batinmu itu sembuh. Yang 4 hal tadi, itu mesti sembuh. Kalau nggak sembuh, kemuliaan Allah nggak bakal nyata dalam hidup saudara. Memori masa lalu saudara itu harus didelete. Dalam nama Yesus, delete. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Hapus setiap memori masa lalu dengan darah Yesus. Kenapa? Ketika sedang mengalami situasi-situasi, itu memori masa lalu itu muncul ke permukaan dan responmu berdasarkan itu. Sementara Tuhan berbicaranya hari ini dan masa depan. Yang lalu nggak ke bawah. Tapi si iblis ingin menyertakan masa lalu yang ada di memori. Bawah sadar kita selalu muncul ketika triggernya ada. Saudara nggak pukul-pukul suka sebel kan? Dengar sedikit aja. Nah itu adanya di masa lalu. Muncul ke permukaan, membawa respon dalam hidup saudara. Hati-hati. Nah itu yang mesti sembuh. Kalau saudara nggak sembuh, saudara nggak bakal jadi pintar. Tolong yang masih sekolah, yang kepengen pintar. Ketutup. Berkatmu ketutup. Caramu untuk memilih ombus bilang begini, susah ya. Mana yang dari Tuhan, mana yang enggak. Teman bisnis banyak. Gitu. Coba rilis dulu, tenang dulu. Kita ada di posisi mana yang 4 itu. Tutup dulu. Mungkin kita serakah dulunya. Mungkin kita kepengen cepat kaya. Mungkin kita kepengen diterima dengan kekayaan kita. Kalau kita sukses, kita bisa diterima. Dengan kita banyak memberi. Ingat loh, memberi, dengan banyak memberi, kita jadi diakui menjadi seseorang. Tuhan nggak butuh duitmu. Tuhan nggak butuh duit kita. Jadi ketika saudara memberi, karena saudara mengasihi, agar kemuliaan Allah nyata. Jadi beresin dulu. Begitu beres ombus, saya yakin ombus tahu mana yang datang dari Tuhan, mana yang enggak. 4 ini yang mesti diberesin. Kesombongan kita kan bukit. Gunung tebas. Kita nggak bisa, Tuhan tolong, Tuhan atasin, dan Tuhan sanggup. Dia Bapak yang baik kok. Allah mengasihi kita. Dan dia ingin kita baik-baik saja di bumi ini. Ingat, saya ingin encourage saudara, kalau saudara masuk dalam doa, jangan doa nunggu dia masuk ruang doa ya. Kalau saya sih anytime loh. Kalau saya lagi diem sedikit aja, saya bawa loh nama-nama saudara. Satu-satu, nggak sekali, nggak selalu harus di hall, nggak. Begitu melek ya, saya proklaim beberapa, terus saya ingat siapa-siapa saya bawa. Saya doakan. Anak-anak Bison, siapa aja semua yang masuk ke otak saya, itu akan menjadi doa syafaat saya di hadapan Allah.
Itu selalu, saudara. Jadi, kalau saudara bilang, habis saya nggak punya waktu, bohong. Nggak perlu masuk kamar, tutup kamar kok. Doa itu sebuah hubungan. Saudara bisa melakukannya di mana aja kok. Kayak saya ngobrol sama Om Bus bisa aja kan di mana aja. Jangan nunggu saya punya waktu yang panjang gitu, enggak kan? Saya ngomong sama Linda, nyelip-nyelip masak aja masih bisa ngomong kok sama Linda. Bener kan Linda? Kenapa saudara cari alasan sama Tuhan? Saya nggak bisa, habis gini, malas. Dah itu. Saudara pengen dapat cepat. Sekarang Tuhan bilang, saudara harus berubah dari manusia dunia kepada manusia roh. Karena saudara diciptakan bukan sebagai manusia duniawi, tetapi manusia roh. Saudara harus kembali kepada panggilan saudara, manusia roh. Roh Kudus ada di tengah saudara. Ini jadi nanti sebentar nih ya, kita nyanyi nih ya saudara. Saudara jangan, kok gua nggak ngerasa apa-apa ya? Salah. Saudara harus berpikir begini, betapa Allah menginginkan saya, betapa Allah mengasihi saya. Dia terlalu dekat, bahkan sangat dekat. Kenapa Allah memberikan malaikatnya untuk melayani saudara, mengasihi saudara? Ingat ya saudara, ketika kita sebentar lagi kita akan naikkan pujian ini. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Saudara jangan berpikir, tolong fokus. Renungkan gini, dalamnya kasih-Mu Bapa, Bapamu ada di sini. Terlebih dari segalanya, apapun segalanya, duitmu, persoalanmu, bisnismu, hubunganmu, atau apapun juga, saudara pikirkan tentang Allah. Pengorbanan yang termulia, pikirkan dia mati bagi kita. Untuk menyelamatkan kita. Ingat ya, kematian Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, tapi mengembalikan posisi kita ke semula. Di mana? Berkuasa atas bumi, atas langit, atas lautan. Kita sedang dikembalikan. Kalau saudara nggak mengambil otoritas itu akan dicuri oleh iblis lagi. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud. Coba renungkan saudara sujud. Mungkin nggak sujud secara fisikal, tapi sujud secara hati, remuk di hadapan Allah. Dan katakan, engkau ku sembah. Dia rajamu. Sembah dia yang memulihkan kita. Darah Yesus bisa menghapus seluruh memori-memori di bawah sadar kita. Sehingga memori-memori itu tidak merusak masa depanmu. Saya rindu saudara setiap menyanyi pujian itu, saudara berpikir penuh tentang pujian ini, dan renungkan. Bukan bayangin ya, saudara, bukan. Firman Tuhan mengatakan saudara dan saya tidak yatim piatu. Berarti dia ada di dekat saudara nggak? Dia ada dekat saudara, sangat dekat, lebih dekat daripada apa yang saudara pikirkan. Saudara nggak bisa bilang gini, Ibu Silva, saya mau kasih tahu ya Bu Silva ya, di sebelah kanan Bu Silva itu ada malaikat. Di sebelah kanan yang saya lihat, berarti di sebelah sini nih tangan saya nih. Bukan. Kalau tangan saya kanan, berarti kiri, ya, itu di sebelahnya itu ada malaikat. Dia duduk dan dia berdiri di situ untuk melihat dan melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk Ibu Silva. Coba, saudara dikasih babysitter. Sudah segede umur kayak begini. Halo? Saudara dikasih pelayan. Udah setua ini. Betapa dekatnya dia dengan saudara. Malaikat hanya nunggu perintah Bapak, lakukan sesuatu. Dan ingat, ketika saudara menyembah, malaikat itu ikut menyembah dengan kita. Bukan kita ikut menyembah malaikat. Bapak lebih tertarik penyembahanmu kepada Bapak, kepada Allah, daripada penyembahan para malaikat. Karena apa? Saudara diciptakan segambar dan serupa Allah, orang yang paling dikasihi Allah. Saudara ada pusat cintanya Allah.
kepada dunia dan kepada si iblis. Dan dia rindu. Allah rindu bersekutu dengan saudara. Saudara bilang gini, aku rindu loh mendengar suara Tuhan. Tuhan bilang gini, 1.000.000 kali aku rindu ngobrol sama kamu. 1.000.000 kali dia berusaha cari cara untuk ngomong sama saudara. Tapi saudara nggak nangkep. Makanya baharui pikiranku dari hari ke hari. Nangkep saudara? Nangkep? Allah terlalu mengasihi saudara. Roh Kudus sangat dekat dengan saudara, lebih dekat daripada saya dengan adik. Dia lebih dekat. Saya bisa kasih tahu di mana sekarang posisinya para malaikat yang dekat, yang saya lihat sekarang, saudara. Tapi nanti saudara lebih percaya kepada saya daripada kepada Allah. Betul? Saya rindu saudara gini, tidak melihat namun percaya. Saya ingin encourage saudara, udah nggak masanya lagi saudara mesti gini, merinding, bulu kuduku ketika aku rasakan Yesus hadirat Tuhan. Nah. Imanmu yang menangkapnya. Dia ada dekat saudara, sangat dekat. Saudara mau menyembah Tuhan malam ini dan percaya bahwa Allah sangat dekat dan ingin berbicara. Coba saudara mikir gini, baharui pikiranku ya Allah malam ini, sehingga aku dapat mendengar suaramu sesuai dengan konsepmu. Mau nggak saudara bilang gini? Baharui pikiranku agar aku dapat mendengar suaramu sesuai konsepmu Tuhan.